Ketika kita berbicara mengenai agama Abrahamik, Yahudi, Kekristenan, dan Islam, terdapat kesamaan yang tak terpisahkan, yakni keyakinan pada satu entitas ilahi yang Maha Esa atau yang dikenal sebagai monoteisme. Akan tetapi, konsep tentang satu Tuhan ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Jauh sebelum agama-agama Abrahamik berkembang, terdapat sebuah ajaran kuno yang lebih dulu membicarakannya, yaitu Zoroastrianisme. Dan sama seperti agama Abrahamik lainnya, Zoroastrianisme juga memiliki nabi, kitab suci, serta konsep tentang akhir kehidupan manusia, dan tentu saja kepercayaan pada satu Tuhan. Namun, seperti apa sebenarnya ajaran Zoroastrianisme ini? Siapa sosok di balik lahirnya kepercayaan tersebut? Dan bagaimana sebenarnya konsep monoteisme yang mereka yakini? Untuk memahami ajaran Zoroastrianisme, kita tidak bisa melepaskannya dari konteks tempat ia lahir, sebuah peradaban kuno yang dikenal sebagai Persia. Di wilayah yang kini menjadi bagian dari Iran ribuan tahun yang lalu, bangsa Persia kuno hidup dalam sistem kepercayaan yang bersifat politeistik, di mana mereka menyembah banyak dewa. Mitologi Persia kuno ini berkembang di kawasan yang lebih luas, yang dikenal sebagai Iran Raya, mencakup wilayah Kaukasus, Asia Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Barat. Sebelumnya, bangsa Persia kuno merupakan bagian dari kelompok Indo-Iran atau dikenal juga sebagai kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Arya, yang berarti mulia atau bebas. Salah satu cabang kelompok ini menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Iran, sementara cabang lainnya bergerak ke arah timur dan menetap di wilayah lembah Indus yang kemudian dikenal sebagai Indo-Arya. Karena berasal dari latar budaya yang serupa, kedua kelompok ini memiliki sistem kepercayaan yang sangat mirip. Di India, sebagian dari mereka menjadi bagian dari tradisi Weda yang kemudian melahirkan Hinduisme. Sementara di Persia, mereka berkembang menjadi bagian dari tradisi mitologi Persia kuno sebelum akhirnya mengalami perubahan besar melalui Zoroastrianisme. Dalam mitologi Persia kuno tersebut, terdapat berbagai dewa yang dianggap mewakili kekuatan alam ataupun fenomena fisik tertentu. Salah satunya adalah Ahura Mazda, yang pada masa itu dipahami sebagai entitas yang berkaitan dengan kebijaksanaan, kebenaran, dan keteraturan kosmik. Selain itu, terdapat pula dewa-dewa lain seperti Mitra yang berkaitan dengan cahaya dan perjanjian, Anahita, Dewi Air dan Kesuburan, serta Vayu yang dipercaya menguasai angin dan ruang antara hidup dan mati. Ada pula Atar yang melambangkan api sebagai unsur suci, serta Indra yang dalam tradisi awal dipandang sebagai dewa kekuatan dan peperangan, serta berbagai dewa lainnya yang masing-masing mempresentasikan berbagai aspek kehidupan. Ciri utama dari jajaran dewa ini tidak jauh berbeda dengan tradisi Weda maupun mitologi Yunani. Berbagai konsep abstrak seperti kesuburan, kemenangan, kemakmuran, hingga kebijaksanaan dipersonifikasikan dalam bentuk dewa-dewa tertentu. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan para dewa ini tidak selalu terbatas pada satu bidang saja. Seringkali, satu dewa memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan melampaui peran utamanya. Sebagai contoh, Anahita yang dikenal sebagai Dewi Air dan Kesuburan, tidak hanya dipuja untuk kesuburan manusia dan tanah, tetapi juga dimintai perlindungannya dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, perang dan kemenangan tidak hanya dikaitkan dengan satu dewa saja. Mitra dan Indra sama-sama memiliki peran dalam kekuatan dan peperangan. Sementara Veritragna dikenal sebagai simbol kemenangan. Hal yang sama juga terjadi dalam urusan kemakmuran dan kesejahteraan, di mana beberapa dewa memiliki peran yang saling beririsan. Dalam sistem seperti ini, manusia kala itu tidak bergantung pada satu dewa untuk satu kebutuhan, melainkan dapat memohon hal yang sama kepada berbagai dewa sekaligus. Dengan kata lain, kekuasaan para dewa tidak bersifat eksklusif, melainkan saling bertumpang tindih, membentuk sebuah sistem kepercayaan yang kompleks, dan terus hidup dalam cara pandang manusia merespon ketidakpastian, mencari makna, perlindungan, dan penjelasan atas dunia di sekitarnya. Tradisi kepercayaan politeistik ini bertahan selama berabad-abad, sejak masa awal masyarakat Indo-Iran hingga sekitar milenium pertama sebelum Masehi. Namun, seiring waktu, sistem kepercayaan ini mulai mengalami perubahan besar, dari mitologi yang dipenuhi oleh banyak dewa menuju gagasan tentang satu entitas tertinggi yang dibawa oleh seorang nabi bernama Zoroaster. Lantas, siapa sebenarnya Zoroaster? Bagaimana latar belakang dan kehidupannya mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada masa itu? Dan yang terpenting, seperti apa ajaran yang ia bawa hingga dapat mengubah cara manusia kala itu dalam memandang Tuhan?
Zoroaster, atau dalam bahasa aslinya Zarathustra, diyakini hidup di wilayah Persia kuno di tengah budaya politeistik masyarakat Indo-Iran. Tidak ada catatan pasti mengenai kapan ia lahir, namun para sejarawan memperkirakan ia hidup antara 1500 hingga 1000 tahun sebelum Masehi. Sejak usia muda, Zoroaster diyakini telah terlibat dalam kehidupan religius masyarakat kala itu. Ia kemungkinan mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang imam dalam tradisi kepercayaan Persia kuno. Dalam Gathas, ia bahkan disebut sebagai seorang Zautar atau imam yang memimpin ritual keagamaan. Namun, di balik kehidupannya sebagai bagian dari sistem kepercayaan yang telah mapan, Zoroaster mulai mempertanyakan hal-hal yang lebih mendasar tentang kebenaran, kebaikan, dan makna dari kehidupan itu sendiri. Pada masa itu, masyarakat terbagi ke dalam beberapa lapisan sosial, mulai dari penguasa, imam, dan prajurit, hingga rakyat biasa seperti peternak, petani, dan pengrajin. Zoroaster tampak menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok masyarakat yang lebih lemah, mereka yang disebut sebagai Drigu dalam Avesta. Ia juga mengkritik para penguasa atau yang disebut sebagai Kafi dan pemuka agama yang disebut sebagai Karapan, yang menurutnya telah menyalahgunakan kekuasaan melalui kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan terhadap manusia, alam, serta kehidupan itu sendiri. Ketika berusia sekitar 30 tahun, Zoroaster dikisahkan mengalami sebuah penglihatan saat sedang menjalani ritual penyucian. Dalam pengalaman tersebut, ia bertemu dengan sosok bercahaya yang disebut sebagai Vohumana atau pikiran baik. Sosok inilah yang kemudian menuntunnya kepada Ahura Mazda yang dalam tradisi politeistik Persia kuno telah dikenal sebagai entitas ilahi yang berkaitan dengan kebijaksanaan, kebenaran, dan keteraturan kosmik. Dalam penglihatan tersebut, Zoroaster juga diperkenalkan kepada 5 Amesas Pentas atau makhluk suci abadi lainnya. Pada tahap ini, Ahura Mazda menyuruhnya untuk memperbaiki kesalahan pemahaman dalam ajaran politeistik, serta menyatakan keberadaan satu entitas ilahi, sosok pencipta tertinggi yang tidak diciptakan, bersifat universal dan transenden, yaitu Ahura Mazda itu sendiri, yang secara harfiah bermakna Tuhan yang bijaksana. Seiring perubahan cara pandang tersebut, penggambaran Tuhan pun mengalami transformasi dari wujud dewa yang konkret menjadi simbol yang lebih abstrak dan spiritual. Dalam konteks inilah muncul simbol Farafahar dalam seni Persia kuno. Namun, penting untuk dipahami bahwa Farafahar bukanlah representasi langsung dari Ahura Mazda, melainkan sebuah simbol yang merefleksikan kehadirannya, sebuah cahaya, kebenaran, dan kebijaksanaan yang melampaui bentuk apapun. Sementara itu, dewa-dewa lain dalam tradisi kepercayaan sebelumnya tidak sepenuhnya dihilangkan, melainkan mengalami perubahan posisi dan makna sebagai Yazata atau makhluk-makhluk ilahi maupun malaikat yang diciptakan oleh Ahura Mazda untuk menjaga tatanan dunia atau Asya. Di sisi lain, beberapa dewa atau Daeva yang memiliki atribut kekacauan dan perang tidak lagi dipandang sebagai entitas ilahi, melainkan sebagai sekutu dari Angramanyu, kekuatan yang merepresentasikan kejahatan dan kehancuran. Dari sinilah mulai terbentuk sebuah cara pandang baru dalam ajaran Zoroastrianisme, bahwa realitas tidak lagi sekedar dipenuhi oleh banyak dewa, melainkan berada dalam pertarungan antara dua kekuatan utama, kebaikan dan kejahatan. Ahura Mazda dipahami sebagai sumber dari segala kebaikan, kebenaran, dan keteraturan, sementara Angramanyu menjadi simbol dari kebohongan, kekacauan, dan kehancuran. Konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai dualisme dalam Zoroastrianisme, sebuah pandangan bahwa kehidupan manusia berada di antara dua pilihan yang saling berlawanan, dan setiap individu memiliki peran dalam menentukan arah dari dualisme tersebut. Zoroaster mulai menyebarkan wahyu yang telah ia terima. Namun, ajaran ini tidak langsung diterima. Ia justru menghadapi penolakan dan perlawanan. Sebuah kelompok pendeta yang dikenal sebagai Karapan sangat memusuhi ajaran ini. Begitu pula kelompok lain yang disebut sebagai Kafi, yakni kalangan bangsawan religius yang memiliki pengaruh dalam struktur kekuasaan saat itu. Bagi mereka, ajaran baru ini dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan kepercayaan yang telah mapan, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk membungkamnya. Akibat tekanan tersebut, Zoroaster terpaksa meninggalkan tempat asalnya, namun ia tidak meninggalkan keyakinannya. Perjalanannya kemudian membawanya ke istana seorang penguasa lokal yang dikenal sebagai Vistashpa. Di sana, Zoroaster berdebat dengan para pendeta istana mengenai kebenaran dan hakikat ketuhanan. Meskipun ia mampu mempertahankan ajarannya, Vistashpa pada awalnya belum menerimanya, bahkan sempat memenjarakannya. Dalam kisah yang kemudian berkembang, Zoroaster dikatakan berhasil menyembuhkan kuda kesayangan Vistashpa yang lumpuh. Peristiwa ini menjadi titik balik di mana Vistashpa
akhirnya tidak hanya membebaskan Zoroaster, tetapi juga menjadi salah satu pendukung awal ajaran tersebut. Dukungan ini menandai awal dari penerimaan yang lebih luas terhadap ajaran Zoroaster, sebuah perubahan radikal dari sistem kepercayaan politeistik menuju gagasan tentang satu entitas ilahi, kepercayaan akan satu Tuhan. Setelah mendapatkan dukungan dari Vistashva, Zoroaster terus menyebarkan ajarannya hingga akhir hayatnya. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai kapan ia wafat, tradisi menyebut bahwa ia hidup hingga usia lanjut sekitar 70 tahun lebih. Namun yang jelas, pengaruh dari ajaran yang ia bawa tidak berhenti pada masanya saja. Dalam periode berikutnya, ketika Kekaisaran Persia bangkit di bawah Kekaisaran Armenia, gagasan tentang Ahura Mazda dan konsep moral yang ia ajarkan mulai terlihat dalam perkembangan keagamaan dan budaya Persia. Seiring berjalannya waktu, ajaran ini terus berkembang, melewati berbagai fase Kekaisaran Patria hingga mencapai bentuknya yang lebih mapan pada masa Kekaisaran Sasania. Pada masa inilah Zoroastrianisme tidak hanya menjadi sistem kepercayaan, tetapi juga bagian dari struktur negara dengan ajaran yang lebih terorganisir, sistematis, dan berpengaruh luas. Namun, di balik perkembangan tersebut, pertanyaan yang lebih mendasar pun muncul. Bagaimana sebenarnya fondasi ajaran tersebut dibangun dan apa yang menjadi inti dari cara pandangnya tentang Tuhan, manusia, bahkan kehidupan itu sendiri. Untuk memahami teologi dan eskatologi dalam Zoroastrianisme, kita perlu kembali kepada sumber utama ajaran ini, yakni kitab suci yang dikenal sebagai Avesta. Avesta merupakan kumpulan teks keagamaan yang berisi kosmologi, hukum, serta praktek liturgi yang secara tradisional dikaitkan dengan ajaran Zoroaster. Namun, naskah yang ada saat ini hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan teks asli yang pernah ada. Sebagian besar teks tersebut diyakini hilang dalam peristiwa besar yang mengguncang Persia kuno ketika Alexander the Great menaklukkan wilayah ini pada abad keempat sebelum Masehi, yang turut membawa kehancuran pada banyak pusat pengetahuan dan tradisi keagamaan. Dalam bentuk yang kita kenal sekarang, Avesta kemudian disusun kembali dari sisa-sisa yang ada dan distandarisasi pada masa Kekaisaran Sasania sekitar abad ke-3 hingga ke-7 Masehi. Kitab suci Avesta terdiri dari beberapa bagian utama yang membentuk dasar ajaran Zoroastrianisme. Bagian inti adalah yasna yang memuat ritual keagamaan dan di dalamnya terdapat gatas, bagian tertua yang diyakini sebagai ajaran langsung Zoroaster. Selain itu, terdapat Visperat sebagai pelengkap liturgi, Vendidat yang berisi hukum dan aturan keagamaan, serta Yas yang memuat himne-himne dan kisah mitologis. Adapun Kordes Avesta berisi doa-doa harian yang digunakan dalam praktik keagamaan sehari-hari. Melalui teks-teks inilah kita mulai memahami bagaimana Zoroaster memandang Tuhan, realitas, serta hubungan antara kebaikan dan kejahatan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam ajarannya dunia tidak lagi dipahami sebagai ruang yang dipenuhi oleh banyak dewa, melainkan berpusat pada satu entitas ilahi, Ahura Mazda. Dalam tradisi ini, kehadiran Ahura Mazda tidak diwujudkan dalam bentuk patung atau gambar, melainkan disimbolkan melalui sesuatu yang lebih murni dan universal, yakni api. Api dipandang sebagai lambang dari cahaya, kebenaran, dan kebijaksanaan ilahi. Karena itulah dalam praktik keagamaan Zoroastrianisme, api bukan disembah sebagai Tuhan, melainkan dihormati sebagai simbol kehadiran dan kemurnian dari Ahura Mazda itu sendiri. Dalam kerangka inilah Zoroaster kemudian menjelaskan bahwa realitas tidak hanya terdiri dari satu sisi, di mana terdapat kekuatan kebaikan yang berakar pada Ahura Mazda melalui Spentamanyu, roh yang membawa kehidupan, kebenaran, dan keteraturan. Sementara di sisi lain, terdapat kekuatan yang berlawanan, Angramanyu melalui Druj atau Ahriman yang merepresentasikan kejahatan, ketidakaturan, dan kehancuran. Dari sinilah muncul konsep dualisme yang menjadi inti dari Zoroastrianisme. Pertama, dualisme kosmik, sebuah pertarungan antara dua kekuatan yang saling berlawanan, yakni kebaikan dan kejahatan, keteraturan dan kekacauan yang berlangsung di seluruh alam semesta. Di satu sisi, terdapat kekuatan kebaikan yang berakar pada Ahura Mazda, sementara di sisi lain terdapat kekuatan yang berlawanan, yaitu Angramanyu. Namun, penting untuk dipahami bahwa Angramanyu bukanlah lawan yang setara dengan Tuhan. Ia bukan pencipta, melainkan kekuatan destruktif yang menentang tatanan yang diciptakan oleh Ahura Mazda. Pertarungan ini membentuk jalannya dunia, di mana setiap aspek realitas dipahami sebagai bagian dari konflik yang lebih besar antara kekuatan yang membangun dan kekuatan yang merusak. Namun, dualisme ini tidak berhenti pada tingkat kosmik semata. Zoroaster juga menekankan adanya dualisme moral, sebuah pertarungan yang terjadi
terjadi di dalam diri manusia itu sendiri. Dalam dualisme moral tersebut, manusia tidak bersifat pasif, melainkan diberikan kehendak bebas untuk menentukan arah hidupnya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan berpihak pada kebenaran atau justru mengikuti jalan kebohongan. Pilihan ini kemudian diwujudkan dalam prinsip etika yang sangat mendasar dalam Zoroastrianisme yang dikenal sebagai 3 asya, yakni humata atau pikiran yang baik, hukta perkataan yang baik, dan hivarsta perbuatan yang baik. Ketiga prinsip ini menjadi pedoman hidup manusia dalam menentukan sikapnya di tengah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Melalui pikiran, manusia membentuk niat. Melalui ucapan, ia menyatakan kebenaran atau kebohongan. Dan melalui tindakan, ia mewujudkan pilihan moralnya dalam dunia nyata. Dalam ajaran Zoroastrianisme, setiap perbuatan manusia akan membawa konsekuensi yang tidak hanya dirasakan selama hidup, tetapi juga setelah kematian. Ketika seseorang meninggal, jiwanya diyakini akan menghadapi sebuah penghakiman. Dalam tradisi ini, terdapat sebuah konsep jembatan yang dikenal sebagai jembatan Chinvat, tempat di mana setiap jiwa akan diadili berdasarkan seluruh pikiran, ucapan, dan perbuatannya selama hidup. Bagi mereka yang berpihak pada kebenaran, jembatan ini akan terasa luas dan aman untuk dilalui, mengantarkan jiwa menuju kebahagiaan dan kedamaian bersama rahmat Ahura Mazda di surga. Dan sebaliknya, semakin besar kejahatannya, maka semakin sempitlah jembatan itu, hingga jiwanya tidak dapat melewatinya dan jatuh dari jembatan Chinvat. Di bawah jembatan inilah terdapat neraka yang penuh api, sebuah tempat yang suram dan penuh penderitaan. Namun, penghakiman ini bukanlah akhir dari segalanya. Zoroastrianisme juga mengenal konsep eskatologis, yakni keyakinan akan akhir zaman, di mana seluruh dunia akan mengalami pemurnian terakhir. Dalam tradisi ini, akan muncul seorang penyelamat yang dikenal sebagai Sayoshan, yang akan memimpin kemenangan akhir kebaikan atas kejahatan. Pada saat itu, dunia akan diperbaharui, kejahatan akan dihancurkan, dan seluruh ciptaan akan dikembalikan ke dalam keadaan yang sempurna dan murni. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Frasio Kereti. Setelah runtuhnya penaklukan Islam atas Persia pada abad ke-7 Masehi, Zoroastrianisme memasuki fase baru dalam sejarahnya. Bukan lagi sebagai agama negara, melainkan sebagai kepercayaan yang harus bertahan di tengah perubahan yang besar. Di bawah kekuasaan kekhalifahan Islam, para penganutnya masih diakui sebagai ahli kitab, namun secara bertahap mengalami tekanan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Banyak yang kemudian beralih agama, sementara sebagian lainnya memilih bertahan, meskipun dalam kondisi yang semakin terbatas. Dalam situasi inilah, sebagian komunitas Zoroastrian melakukan migrasi ke wilayah India dan kemudian dikenal sebagai komunitas Parsi. Di sana, ajaran ini menemukan ruang untuk bertahan, beradaptasi dengan lingkungan baru, namun tetap menjaga inti kepercayaannya. Sementara itu, di tanah asalnya di Persia, yang kini dikenal sebagai Iran, Zoroastrianisme tidak sepenuhnya hilang, melainkan tetap hidup sebagai komunitas minoritas yang menjaga tradisi mereka hingga hari ini. Seiring berjalannya waktu, Zoroastrianisme mungkin tidak lagi berkembang sebagai agama monoteistik terbesar, namun ia tetap bertahan sebagai warisan spiritual yang jejaknya masih dapat ditemukan dalam berbagai cara manusia memahami dunia dengan jumlah total pengikut 100.000 hingga 300.000 penganut yang tersebar di seluruh dunia. Dan pada akhirnya, dari seluruh perjalanan panjang ini, Zoroastrianisme membawa kita kembali pada satu titik yang paling mendasar, manusia itu sendiri. Di antara pertarungan kosmik antara kebaikan dan kejahatan, manusia tidak ditempatkan sebagai penonton, melainkan sebagai bagian dari pertarungan moral itu sendiri.